Ini adalah kali pertama kita ketemu setelah liburan, ya, karena kita baru mulai belajar tadi yang pertama, kemudian lanjut yang kedua. Jadi sebelum masuk materi ini, pasti anak-anak banyak yang lupa, karena hampir 1 bulan kita tidak belajar materi ini, ya. Jadi seminggu saja dikasih pelajaran dilupa, apalagi kalau 1 bulan. Jadi kemarin kalau tidak salah ingat dulu kita belajar tentang kata surya. Tapi sebelumnya itu ada materi-materi yang sudah kita pelajari. Ya, apalagi kelas 6 ini sebentar lagi akan mengikuti namanya TKA, tapi itu tidak masuk dalam TKA untuk mata pelajaran IPA. Yang masuk itu adalah mata pelajaran bahasa Indonesia dengan Madura. Tapi tidak tertutup kemungkinan ada mata-mata pelajaran yang masuk kita tidak tahu, karena ini soal-soalnya nanti TKI akan datang dari pusat, ya, beberapa persen dari pusat, kemudian ada juga yang dari dalam. Jadi kita tidak bisa menentukan, oh tidak ada masuk, siapa tahu masuk, karena di sini di bukunya ini ada masuk rangkuman pelajaran yang lain, dan kita tetap antisipasi itu, ya. Jadi guru mau ingatkan kembali tentang materi sebelumnya. Siapa yang masih ingat sebelum masuk kata surya apa? Ada yang masih terlintas di pikirannya? Kira-kira pelajaran apa? Kira-kira apa yang dipelajari sebelum masuk di tata surya? Apa? Masih tidak ada materi kumpulan. Ayo, ini kita refresh kembali memorinya, ya, karena selalu guru kasih begitu. Setiap mau masuk materi pasti bertanya dulu apa materi sebelumnya. Kira-kira masih ingat apa? Tidak ada yang ingat. Guru ingatkan. Terakhir kita belajar sebelum masuk tata surya itu adalah kita belajar tentang bencana alam. Iya. Bencana alam dan apa dampaknya itu kalau terjadi bencana alam. Siapa yang masih ingat mana contohnya bencana alam? Gempa Satu orang dulu, Indah. Gempa Ya, lagi? banjir, Ya. kebakaran, longsor, Ya. Ada lagi? gunung meletus, Ya. tsunami. Tsunami. Ya. Itu contoh-contoh, ya. Contoh-contoh daripada bencana alam. Dan apa dampaknya bagi manusia? Apa yang diakibatkan oleh adanya bencana alam? Siapa yang bisa memberikan satu jawaban? Apa kira-kira yang terjadi kalau terjadi banjir? Oke, jadi itu pelajaran yang lalu. Sekarang kita mau masuk di pelajaran selanjutnya, yaitu tentang tata surya. Waktu di kelas 5, anak-anakku sekalian sudah pernah belajar sebelumnya. Bahkan sudah tahu yang mana tata surya dan tentang planet-planet. Bahkan sudah sering menyanyi juga. Masih ingat nih? Oke, planet-planet. Sebelum masuk materi kita menyanyi dulu. Ayo. Ada berapa planet? Ada 8. Ya, oke, coba mana lagunya lagi tuh? 1, 2, 3. Matahari planet terkecil, penuh si bintang padat. Bumi tempat kita tinggal, Mars adalah si planet merah. Jupiter planet terbesar, Saturnus yang ada cincinnya. Uranus planet terdingin, Neptunus planet terluas.
ya. Jadi tadi sudah menyanyi tentang planet. Kemudian ini pelajaran ruang angkasa dan tata surya. Kita pelajari pasti ada tujuan ya. Ada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai di sini yaitu TP-nya ya. Ada beberapa tujuan yang harus anak-anakku sekalian ketahui. Ayo bisa fokus kembali. Bisa fokus seperti biasa ya. Sudah tahu bagaimana gurunya kalau kalian gelisah di situ. Saya tidak mulai belajar biar sampai pulang. Ya biarpun ada di sini kakak-kakak mahasiswa itu tidak menjadi masalah. Mereka ini datang untuk belajar juga, ya. Jadi guru tidak peduli kalau kamu gelisah di situ biar sampai pulang. Saya tidak mulai. Seperti ini karakternya guru yang sudah kamu kenal selama bertahun, ya. Jadi setiap belajar guru selalu menyampaikan ada tujuan yang ingin kita capai. Apapun itu kalau kita belajar pasti ada tujuan yang ingin kita capai. Ini juga kalau kita belajar, ya. Jadi ini tentang ruang angkasa dan tata surya ada tujuannya yaitu satu, kita anak-anak harus mampu menjelaskan apa itu tata surya. Ya, tata surya mungkin sudah sering mendengar waktu kelas 4 tata surya ini. Bahkan tadi di pelajaran bahasa ada hubungannya. Apa tadi yang dipelajari di bahasa? Ada pelajaran tentang materi IPA yang masuk di situ. Apa itu? Apa? Tentang astro apa? Ya, antariksa betul sekali. Ya, antariksa. Kemudian ada kata-kata teleskop. Itu semuanya adalah materi IPA. Kita apa itu teleskop? Semuanya saling berhubungan. Jadi jangan cuma bahasa Indonesia. Kenapa ada kata-kata itu? Tadi teleskop, ada kata teleskop. Teleskop adalah alat yang dipakai untuk melihat benda-benda langit, benda-benda yang sangat jauh seperti bulan dan bintang. Itu pelajaran IPA. Jadi anak-anak harus mampu menjelaskan bagaimana sistemnya tata surya perputarannya, termasuk planet. Kemudian yang kedua tujuannya adalah siswa mampu mendeskripsikan, menceritakan bagaimana itu karakteristiknya anggota tata surya, sifat-sifatnya planet-planet, bagaimana ciri-cirinya. Itu tujuannya ya. Jadi dua saja tujuan yang ingin kita pelajari hari ini. Nanti pertemuan selanjutnya baru kita ambil lagi tujuan selanjutnya karena tidak akan tuntas untuk pertemuan hari ini. Oke ya, jadi kita masuk materi kita yang sebenarnya. Di atas sudah ada anu, tidaknya kurang stabil. Barangkali anak bisa lihat di atas bagaimana. Contoh-contohnya ini tidak ada suara di laptop ya, karena gua tadi laptop dulu punya laptop rusak, jadi laptop sekolah juga bermasalah pada suara. Bisa melihat pada itu bagaimana di atas planet-planet beda lagi ya. Coba dilihat dulu, ini ada buku tolong dibaca. Buka di halaman 94. Ini itu ada planet. Kita bagaimana buka? Yang satu planet. Oke, sudah. Bisa dilihat apa pengertiannya planet? Planet adalah benda langit dalam tata surya yang beredar mengelilingi matahari pada lintasannya yang disebut dengan orbit. Kalau tidak salah waktu kelas 5 dulu sudah pernah guru gambarkan juga bagaimana itu tata surya beredar mengelilingi matahari pada lintasannya. Lintasannya yang seperti rel ini itulah yang disebut dengan orbit ya. Kemudian susunan orbit planet yang terdekat dari matahari kita mulai dari sini. Ya. Mulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter ya. Kemudian Saturnus, Uranus, Neptunus ya. Kemudian ada pembagiannya di situ, ada 4 yang berada menjadi planet luar, ada juga yang planet dalam ya. Karena ini suaranya kurang stabil. Ini ya, ini yang paling dekat ke matahari, ini yang 4. Ini masuk dulu di Merkurius.
menghasilkan banyak kehidupan di dunia. Kalau tidak ada matahari, bagaimana keadaan? Ya, sudah pasti keadaan di bumi, wahai. Repot tidak ada matahari. Kemudian ini benda-benda langit ini tersusun dalam sebuah sistem yang disebut dengan galaksi. Galaksi kita adalah galaksi apa? Galaksi apa? Galaksi kayak semacam nama orang. Galaksi Bogor. Galaksi Bima Sakti.
tak mau menuju ke latihan. Ya, kita mau menuju ke latihan kalau tidak ada yang mau bertanya. Di halaman 99 ada beberapa soal. Ibu guru ambil saja soal di nomor 5 dan 6. Ya, coba disimak, itu ada beberapa A, B, C, D, E. Coba perhatikan halaman 93. Di situ ada soalnya. Melengkapi. Melengkapilah kalimat-kalimat berikut. Di situ ada A, B, C, D. Soalnya ditulis, kemudian ada titik-titik yang harus kalian isi ke sana. Jadi otomatis kalau mengerjakan soal seperti ini harus ditulis apanya? Soalnya. Jangan lagi ada bilang tidak ditulis soal juga. Kalau melengkapi kalimat nahu tak kita ditulis soal, kita malah langsung jawaban. Kecuali yang karena kemarin tetap paham itu sudah jawabannya. Kalau melengkapi tulis itu jawaban. Ini saja. Bisa dimengerti, tidak ada lagi pertanyaan di sini ya. Soal anunya latihannya. Oke, silakan dikerja. Soal yang pertama itu planet yang memiliki cincin. Kemudian planet Venus sering disebut sebagai apa? Ada dua jawabannya. B. Kemudian planet terbesar. Planet terbesar. Saya kira dapat diartikan sama ini karena ada buku yang akan kamu jadikan panduan di situ. Tidak ada di situ. Kalau mengerjakan soal yang lagi seperti sampai saat kau bawa buku semua kabupaten Medan yang pertama yang terakhir satu buku dari satu bawa buku ini untuk tidak disiplin. Pada saat libur hilang semua bukunya seperti yang saya sampaikan tadi pagi. Kalau libur nih Pak, dan sampai bukunya tidak tahu kemana itu buku hilang. Karena pada saat saya libur, hari pertama liburan saja tidak ada kesimpulannya. Jadi otomatis sebentar kalau saya jadi buku tidak kasih nilai seperti di jam pertama lagi. Yang merah dapat nilai angkanya. Tadi jam pertama bahasa tidak dapat anu juga karena bukan juga buku itu yang dipakai. Kerja harus tetap bekerja tapi jangan harus dapat nilai. Kalau
jauh dari matahari, apa namanya? Oke. Sekalian di sini. Oke, kalau sudah kembali ke tempatnya. Ini Farhan, kamu pernah? Ini di sana orang silang tidak lambat sama kalian. Kalian di sana di ramanya, di ramai kalau itu sebagai lama bisa di sana. Ada sini. Lagi 2 menit tak? Mendekat ini kan kita telah selesai, jadi tambah lagi 2 menit baru itu kira-kira atau tidak? Apa namanya? Kalau apa namanya? Itu tidak ada di sana. Itu langsung. Ya, selanjutnya, Fatih. Ya, cukup Fatihnya. Pas. Oke, kalau sudah kembali ke tempatnya, kita menyambung materi sebelum buka. Jadi, anak-anak sekalian, sebelum meninggalkan ruangan, kita harus simpulkan dulu materi kita pada tanggal ini siapa ini tentang ruang angkasa dan tata surya, ya. Jadi kita memiliki beberapa planet, 8 planet tentang yang sudah saya sebutkan. Ada 2 jenis planet, planet luar dan planet dalam. Kemudian planet-planet ini memiliki ciri-ciri dan karakteristik yang berbeda-beda. Jadi kita adalah planet ketiga pada alam ini, merupakan salah satu planet yang dibunuh oleh manusia. Jadi planet-planet yang lain ini, yang 7 planet tidak ada yang dibunuh ya, dan bahkan ada yang tidak sama sekali tidak bisa dibunuh oleh manusia. Yang lainnya barangkali ada, tapi yang ini yang satu yang tadi
juga sering ditanyakan ini tidak bisa sama sekali oleh karena tidak memiliki air dan kemudian banyak yang menggunakan dioksida atau racun. Oke, jadi sampai di sini materi kita. Insyaallah pertemuan